Ini sedetail apa ya Pak? Kalau bisa tahu untuk reklamasi lahan ini. Jadi pada posisi eh, apa namanya makalah ini, jadi lebih mengarah kepada satu pengertian, Oke, mungkin bisa nanti dicatat dicatat. ya poin-poin pentingnya. Kedua, eh, komponen-komponen penyusun dari pengertian itu. Ketiga, itu adalah mekanisme kerjanya, mekanisme kerja eh, dari komponen-komponen tadi, apakah ada interaksi atau ada persyaratan-persyaratan penting lainnya yang harus dipenuhi dulu. Nah, keempatnya adalah poin-poin mengenai contoh-contoh penerapan. Kemudian dari contoh-contoh penerapan itu kita dapat satu pengetahuan mengenai strategi-strategi peningkatan atau pemahaman atau penerapannya. Nah itu. Kemudian terus kalau dilihat dari keberlanjutan, maka posisi materi tadi harus mampu memenuhi tiga pilar. Pertama adalah pilar ekonomi, ya, apakah ada manfaat terkait dengan posisi tersebut. Uh, Kemudian ada manfaat bagi sosial atau masyarakat, kemudian manfaat terhadap lingkungan. Nah, gitu. Pada posisi ini, ketiga pilar pembahasan atau perspektif yang dibuat tadi itu bisa juga ada dampak negatif, gitu. Nah, itu boleh saja dicantumkan, tetapi pada sisi lain alternatif uh, apa uh, alternatif untuk mengatasinya juga perlu dimunculkan. Gitu. Mungkin perlu dicatat. Jadi ini dibuat tabel sendiri, Mas Sangap ya. Kemudian poin-poin pemikiran dalam sebuah makalah itu juga dicatatkan. Kalau nggak salah sistem bioenergi juga grup ini kan. Sama Pak. Nah itu sekaligus saja kita bahas supaya waktu perkuliahan kita tinggal melihat progres-progres mana yang eh, apa namanya yang dibutuhkan ya, progres-progres misalkan dukungan perlu dukungan pustaka, eh, kemudian eh, perlu dukungan diskusi. Jadi tidak mungkin satu tema ini, tulisan ini saya serahkan sepenuhnya kepada saudara-saudara atau personal, perorangan, tetapi kita bahas bersama untuk memperkaya, kemudian uh, mencapai batasan-batasan yang kita harapkan. Bukan berarti memperluas ya, memperluas mungkin kalau batasannya sudah cukup ya sudah cukup. Kalau memang perlu diperluas mungkin uh, menjadi saran atau rekomendasi yang bisa disampaikan di akhir-akhir tulisan sebagai penutup. Jadi tidak perlu ada kesimpulan di dalam tulisan ini mungkin ya, cukup diberikan semacam penutup lah yang isinya sekuat atau sebaiknya hanya bersifat summary
rangkuman pemikiran-pemikiran tersebut, kemudian saran-saran dalam bentuk teknis, strategi, terus mungkin juga ada rekomendasi lanjutan kalau itu menjadi sumbangan pemikiran untuk dikaji lebih lanjut, gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua, pada posisi tadi, bagaimana mekanisme kerja sama kita. Ya, sebaiknya itu eh, apa namanya, personal in charge dalam posisi ini, Bang Sangat, akan mengatur mekanismenya dalam bentuk Google Drive. Dari sana ada tulisan, dari Google Drive tadi itu ada tema, jadi per orang, misalnya agroenergi sama pengelolaan sampah kota, apa namanya, satu folder oleh Lukman, jadi Lukman misalnya. Kemudian demikian juga dengan Sandi, di mana di situ ada dua tema, tema reklamasi lahan dan perdagangan karbon. Dari masing-masing dari folder tadi nanti dibuatkan pustakanya, ya. Kemudian dari pustaka tersebut ada buku, ada artikel, ada data, ya, misalnya dari, kemudian mungkin juga ada gambar. Jadi gambar terkait dengan perdagangan karbon itu satu folder sendiri, tapi di bawah folder Sandi. Misalnya Sandi perdagangan karbon, Sandi reklamasi lahan, di dalam folder Sandi. Demikian juga dengan yang lain. Misalnya Sangap, limbah cair sawit, harus dari limbah ke energi, masing-masing punya folder. Dari folder itu masing-masing punya pustaka, kemudian artikel, terus ada lagi folder, subfolder, ya, data ataupun gambar. Gambar di sini sudah harus tercantum dalam urutan yang rapi, ya, seperti saya gambar 1, Sandi 01 untuk reklamasi, kemudian gambar 1 karbon, Sandi 01 gambar, misalnya JPEG, gitu ya. Nah, itu jadi dibuatlah apa namanya, identitas masing-masing berbeda. Jadi pada saat diletakkan dimanapun posisi itu, dia gampang dilacak dan dikembalikan ke foldernya. Nah, mekanisme yang terstruktur seperti ini atau rapi ini akan mengakibatkan Anda bisa bekerja secara sistematis, runut, dan cepat. Gitu. Ini ada dua kawan lagi, Bang Dino sama Bang Raymond, mungkin udah bisa milih, ya. Nah, apapun persoalan yang dihadapi, yang seperti ini misalnya, itu adalah persoalan kita bersama. Jadi Baik, Pak. tidak ada. Tadi udah WA Pak Sangap, Pak, izin Pak kalau bisa yang Ya. transisi energi atau perubahan global paling Pak saya, Pak. Ya. Nah, folder-folder tadi ini di-share ke saya, jadi saya juga akan supply pustaka. Ini perubahan global, ini apa namanya, menarik. Nah, itu kerjaan kajian saya dulu tahun 2003 sampai, ya, 2003-an, 2000 sampai 2003-an, perubahan global. Nah, transisi energi sesuatu yang menarik sekarang.
sesudah ini buat tema-tema, ya, tema-temanya mungkin bisa diekstrak dari video nanti yang akan saya share ya. Saya share atau saya tempatkan di folder yang sudah diisi oleh yang sudah dibuat oleh Mas Anggap ya. Andaikan pada posisi ini file atau data yang terkumpul melebihi kuota yang ada, maka lebih bagus itu share ke saya supaya saya bisa tampung. Karena ada satu pakai Google Drive yang bisnis itu sampai 200 gigabyte. Nah, 200 gigabyte. Benar, Google Drive menawarkan paket penyimpan. Ya, tuh. Kalau disebut Google Drive langsung respon tuh HP. Oke, itu aja dulu yang dibuat. Kemudian berarti yang Mas Raymond milih yang mana ini? Sudah ada catatannya ya, Mas Raymond? Saya awalnya mau nomor 3 dan 12, tapi sudah di duluan Pak Dino. Yang lainnya terlalu mendalam soalnya. Sama gitu Pak kita Pak ya. Ya. Sama. Nah, Makasih, Raymond, Pak. karena Pak, ya. Raymond orang SDM ya. Iya, SDM Pak, yang lainnya terlalu mendalam. Raymond bagus. Jadi pendidikan magister energi terbarukan itu Anda kaji. Kaji berdasarkan lembaga-lembaga atau perguruan tinggi mana saja yang memiliki program-programnya, program-program energi terbarukan, apakah dia komprehensif ya. Kalau nggak salah ada 13, mungkin lebih dari 13 sekarang lembaga, ada yang di Jember, Aceh, kemudian Unsada juga ada, ITB ada, UI juga ada, Unsri. Unsri juga ada. Unsri itu kalau nggak salah politekniknya ya. Iya, Pak. Nah, bagaimana? Jadi Anda lebih banyak kepada tabulasi pada posisi ini, kemudian kurikulum, dosen pengajar. Dosen pengajar itu kalau ada daftarnya bagus, daftar nama-namanya, kemudian ada klaster pembagian bidang keahliannya dia, pendidikan para dosennya. Jadi pada saat Anda bicara tentang pendidikan magister energi terbarukan di Indonesia, yang disebut itu produk dari Raymond. Gitu. Nah, ini bisa jadi paper. Yang lain-lain juga bisa jadi paper ya. Bisa. Nah, metode atau structure atau pengorganisasian materi dalam makalah itu tadi sudah saya jelaskan. Anda kalau bisa Bang Sanggap rapikan lagi, nanti saya akan tambahkan. Kemudian mekanisme kerjasama kita pakai Google Drive, sharing, siapa yang membangun cerita itu, kemudian kita rapikan. Kemudian lagi kita supply pustakanya. Pustaka bisa Anda kaji, bisa Anda cari. Nah, kalau yang berbasis Science Direct, dari jurnal Science Direct itu kontak ke saya, judul, nama, alamat, judul sama doi-nya ya, supaya saya bisa akses, saya masukkan lagi ke sini. Dan tulisan ini diupayakan padat, tidak usah bergelombang tulisannya, mendayu-dayu, tetapi straight to the point bahwa ini yang akan kita ingin kaji. Nah, pada posisi nanti ada banyak pustaka atau artikel, tentu harus Anda kelola. Apakah menggunakan Citavi, ya, apakah menggunakan Mendeley atau
Satero itu sudah menjadi alat yang akrab dengan saudara-saudara. Gitu. Kalau ada kesulitan nanti kontaklah supaya saya bisa ajarkan pakai Mendeley misalnya, atau pakai Citavi yang versi crack. Citavi versi crack 69 sampai 90 artikel, di bawah 100 ya, 99 artikel bisa dikelola. Di luar itu harus berbayar. Nah, ini posisi-posisinya, segera buat tabel, kemudian outline dari tulisan. Ini target adalah buku dulu, jadi makalah dulu. Kalau Anda di kebijakan dan energi kan push untuk membuat artikel-artikel ilmiah populer, itu mungkin sejam 2 jam juga bisa beres dan ditaruh di Kompasiana. Kalau ini rapikan dulu bukunya, material draft bukunya dengan sistematik penulisannya plus dengan dukungan pustakanya untuk dijadikan buku. Pada saat buku sudah terjadi manuskrip, Anda boleh mengembangkan semua tulisan-tulisan yang ada, menampung tulisan-tulisan kawan pada website Anda masing-masing atau dikirimkan ke terbarukan.com untuk disamerikan, diilmiah populerkan, supaya ada dalam bentuk opini, dan opini ya mungkin juga ada fotogenik saudara-saudara untuk menunjukkan pokok-pokok pikiran saudara gitu. Saya yakin Bang Kurniawan mampu menampung ini ide-ide ini ya. Nah, ini merupakan portofolio, jadi ada portofolio buku, ada portofolio tulisan ilmiah populer nanti di tempat-tempat Anda. Tapi tulisan ilmiah populer ini bukan kewajiban, kemampuan Anda mengenerate itulah, ya. Nah, jangan lupa nanti dalam tulisan ya saudara-saudara tampung buat brief, ringkasan biodata saudara sama sama fotonya, fotogeniknya. Nah, upayakan 12 pertemuan ke-12 sudah ada manuskrip yang dikirimkan ke penerbit untuk mencapai target itu. Nah, tulisan-tulisan ini semua, kalau sudah tersedia folder-folder ini, saya akan supply material. Supply material. Anda juga bisa cari, bisa kembangkan, dan kita bahas persatuan minggu, 1, 2, atau 3, atau 4 artikel, kemudian atau semuanya. Kemudian kita perkuat ya untuk mata kuliah. Bagusnya sih malam-malam begini. Kalau malam begini, Mas Kurniawan bisa hadir. Kalau pagi sampai siang itu kayaknya tenggelam dalam dunia lain. Dia tadi lagi Zoom Pak yang buat itu Pak, yang dari kedutaan Pak. Sudah ya. Ini kedutaan besar Amerika tuh agak ribet tuh. Iya, lagi Zoom Pak dia Pak katanya Pak. Enggak, ini udah hadir nih. Udah masuk. Udah hadir tuh, udah hadir tuh. Join tuh, Pak Haji udah Woi, join. mantap tuh. Udah masuk. Itu agak cerewet. Tapi sekali Anda dapat visa, sekali visa itu 5 tahun kalau nggak salah. Masih lama Pak. Kalau Nah. rencana plannya sih di Juni. Oh, Juni. Juni Pak, Juni 20-30 itinerary plannya. Oh, 20-30 Juni. Juni ya. Oh, Tapi untuk wawancaranya hari Kamis ini tanggal 20. Soalnya Ya. hari April ada RUPS.
Oh, mudah-mudahan tetap berlanjut ya. Kemudian apa ke Amerika mau belajar apa? Energi terbarukan atau pengawalan? Reward dari kantor aja Pak. Oh, Jalan-jalan intinya mah. reward. Ada target lokasi? Targetnya ke konsulat jenderal di New York sama diaspora di Washington. Oh, pada saat diaspora sampai cari anu ya. Oh, bank swasta milik Yahudi di Washington. Ya New York sama Washington aja. New York sama Washington. Jadi cari yang nggak mungkin dari diaspora itu kali ya. Ya, dari diaspora atau dari konsulat eh, eh, agro arg- eh, apa bank Yahudi di Amerika yang tapi dia punya koneksi korespondensi bank dengan BRI. Kenapa dipakai yang di situ? Itu adalah kanal yang paling ideal untuk memasukkan dana-dana dari Amerika paling cepat untuk ke Indonesia. Kalau mau diimbangkan dengan apa sama sekali dengan dana antara atau apapun ataupun dengan swasta kita. Jadi kita bisa membangun Kaltim, industri bioenergi atau apapun yang menggunakan dana itu adalah cukup. Yang disebut berutang Amerika berutang ya ke bank itu. Lupa saya namanya banknya, bank tertua swasta milik grup Yahudi di Amerika. Tapi ya pikir ke NRL, tapi diaspora saja cukup lah. Upayakan jangan lupa energi terbarukan. Kalau bisa ada Iya Pak, nanti bukunya itu jadi inilah, jadi souvenir. Buku ya, plat kan, jadi buku Unsada KN Nusantara yang bernyawa itu kan sampai hmm, Amerika itu nanti. ya itu mudah-mudahan eh, menjadi satu promosi yang mantap. Ya Oke. problemnya kan sekarang Trump itu justru ini Pak, Hmm. lebih fokus ke energi fosil lagi karena memang sumber daya Amerikanya kan. Oh, itu biasa mereka itu sistemnya sudah jalan sih. Jadi meskipun Trump ngomong sana mau ngomong sini posisi kalau Bohirnya ngomong oh ini memungkinkan dan ada cuan yang lebih besar dari fosil ya tetap akan ambil. Rencana Gitu. juga mau ke VOA, VOA-nya ditutup sama Trump. Aduh. Oh, karena penghematan anggaran enggak? Iya, efisiensi juga. Oh, iya, berarti ya Helmi Yohanes udah lost job ya. Helmi Yohanes. Oke. Nah, ini tema tulisan terkait dengan energi terbarukan dan lingkungan ya. Saudara eh, Komandan Pak Mas Sangap tadi buat target satu ini ditabelkan, kemudian susun rapi outline, ketiga buat foldernya, kemudian di-share ke teman-teman, jadi saya sudah siapkan juga. Mungkin Raymond yang agak ekstra sedikit ya Raymond ya, mengakses data-data. Halo Raymond. Siap, Pak, siap. Akses data-data website mana kawan-kawan juga bisa bantu. Anda bisa bandingkan dari pengalaman ini dari paper ini Anda bandingkan program pendidikan Magister Energi Terbarukan Unsada dengan mungkin 12 program pendidikan yang sama ya di tempat lain. Nah, juga membuka peluang Anda kira-kira S3-nya ada di mana gitu. Apakah S3-nya tenggelam di teknik atau S3-nya tenggelam di ilmu-ilmu lingkungan. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kemudian kita bisa lanjut nggak ke sistem bioenergi berkelanjutan? Karena kan hampir sama topiknya ya. Langsung, Pak. Nah, itu buat lagi tema-temanya sambil buat dicatat siapa yang mau share ini menjadi
apa namanya itu, notulen rapat. Izin menyela, Prof, teman-teman. Saya kan kemarin nggak hadir. Ini konsep penulisannya sesuai dengan tema-tema ini. Nama saya kan belum ada. Apakah Ya, konsepnya paper ini? ya, paper atau sebut makalah lah lebih tepatnya ya. Tapi ringkas, jangan panjang-panjang, antara 5-10 halaman dengan pustaka ya. Tapi tetap ada pustakanya. Tadi udah dijelaskan. Pertama kita pahami dulu, artinya ada pengertian-pengertian. Nah, pengertian-pengertian itu bisa dibangun dari pengertian berdasarkan pemikirannya si A, si B, si C, si D sebagai pakar. Kemudian Anda bangun sendiri pemikirannya yang menyimpulkan atau merangkum atau lebih fokus kepada satu target. Kedua, ada komponen-komponen penyusun apa saja yang harus diperhatikan atau key komponen utama yang menjadi penyokong itu. Misalkan hierarki kepentingan pangan ke energi itu apa saja yang harus diperhatikan ya. Pertama adalah mungkin lahan, ketersediaan lahan, penggunaan lahan yang mana mau dijadikan wilayah sentra pangan. Kemudian pada posisi itu harus ada bahan baku atau limbah yang tidak dipakai untuk pangan, kemudian dipakailah ya untuk energi. Nah, untuk ke arah energi harus ada teknologi misalnya atau apa. Komponen-komponen seperti itu yang diperhatikan. Nah, interaksinya bagaimana itu juga diperhatikan, bahwa sesudah pangan selesai atau pada saat pangan dipisahkan dengan limbah, nah limbah menjadi energi. Nah, interaksi lanjutannya bisa limbah jadi energi disuplai lagi untuk pengelolaan pangan, misalnya pembersihan segala macam atau pembuatan bahan pangan. Nah, pada saat sudah interaksi muncul, kemudian implementasi bisa ada sebagai contoh-contoh. Dari contoh-contoh itu ada muncul lagi nanti semacam evaluasi dari saudara-saudara, mana-mana yang perlu menjadi rekomendasi. Nah, terus tidak kalah pentingnya, sebelum saya sudah menjelaskan definisi pengertian mengenai hierarki kepentingan, contoh kasus ini, tentu Anda memiliki alasan kenapa membahas ini. Bukan alasan karena penugasan atau penyelesaian mata kuliah energi terbarukan, tetapi kepada alasan-alasan yang sifatnya saintifik ya. Dengan kita harus melakukan hierarki kepentingan supaya tidak terjadi benturan kepentingan seperti CPO yang diprioritaskan untuk pangan, dalam hal ini minyak goreng, kemudian untuk menjadi biodiesel itu adalah alternatif kedua. Kemudian lagi ada alternatif lain ya, memanfaatkan limbahnya sebagai bagian dari proses penciptaan energi biodiesel dari generasi kedua. Sementara CPO ke biodiesel itu adalah generasi pertama. Dan perpindahan dari generasi satu, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat menjadi sesuatu yang penting bagi Indonesia yang memiliki sumber daya yang melimpah untuk baik bahan pangan maupun untuk bahan energi, terutama untuk bioenergi ya. Nah itu, sayangnya tidak ada yang bahas due diligence untuk tuntas teknologi energi terbarukan. Tapi nggak apa-apa. Dari posisi ini, Anda bisa mendapatkan satu alur pemikiran mulai dari pengertian, komponen-komponen penyusun, interaksi, contoh kasus, kemudian ada semacam evaluasi personal Anda,
untuk memberikan rekomendasi, mendapatkan celah apa-apa saja yang belum tergarap atau yang tidak dalam kondisi ideal misalnya, kemudian Anda berikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan. Sekaligus juga bisa memberikan satu kajian atau pemikiran bagaimana melakukan keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu sendiri harus ditopang oleh 3 pilar. Pertama, ekonomi, kemudian yang kedua adalah ada manfaat sosial ekonominya, memberikan kesempatan kerja, kesempatan usaha. Nah, kesempatan kerja atau kesempatan usaha, Anda bisa berikan contoh sebagai informasi yang lebih akurat dengan pustakanya. Kalaupun dalam bentuk contoh tersebut tidak ada dalam bentuk artikel, mungkin Anda dapatkan website. Nah, informasi dari website itu cukup dimasukkan sebagai footnote, ya, footnote, catatan kaki. Nah, catatan kaki. Nah, sesudah itu mendapatkan satu penutup yang sifatnya intisari dari pembahasan saudara sama rekomendasi. Nah, bisa Anda sebutkan penutup saja atau Anda pengen lebih simpulan dan rekomendasi supaya tidak betul-betul dianggap ini tulisan yang saintifik, ilmiah total, ya. Kenapa? Ini target adalah buku bacaan. Jadi buku bacaan untuk mahasiswa S2 energi terbarukan. Bukan buku ajar. Buku ajar itu nanti akan ada lagi targetnya apa, pembelajarannya apa, bagaimana mekanisme sampai kepada contoh soal atau contoh kasus, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ditarik dari materi penjelasan tersebut. Itu bedanya dengan buku bacaan. Orang baca, memahami, kemudian bisa juga dikutip. Kalau buku ajar, betul-betul buku yang ngajar sampean supaya tahu ujung ke ujung sampai detailnya, sampai cara perhitungannya. Gitu bedanya. Nah, kenapa didorong untuk menulis? Satu, kalau kita mengajar pada posisi awal begini, itu dapat informasi mungkin 5%, kurang dari 5% lah, serapan mahasiswa terhadap materi itu. Tetapi kalau kita dorong dia menulis mungkin bisa sampai 70-80 karena terpicu oleh kemampuan atau daya dorong dari personal masing-masing mahasiswa untuk menggali dan menulis serta memahami. Kalau sudah menulis itu udah berarti berpikir, loh, ya kan? Dan satu poin itu di-share ke teman-teman yang lain. Berarti kalau udah 2 poin, 2 kali pangkat 6 kali ya posisi. Nah, itu Anda dapat 2 dan menjadi 8 atau 10 materi. Jauh lebih up to date, lebih powerful, lebih berbobot dibanding dengan ujian. Dan pada saat sekarang ujian, apalagi esai, bisa dijawab oleh mahasiswa dalam kurun waktu mungkin kurang dari 2 menit karena di backup oleh kecerdasan buatan. Nah, itu. Di situ seninya. Nah, di dalam penulisan ini upayakan Anda tidak mencantumkan letter lux hasil ChatGPT. Kalau sudah ada letter lux hasil ChatGPT itu biasanya udah crowded. Ya, upayakan menggunakan pemikiran sendiri, real, kecerdasan real. Kecerdasan real itu bagus karena satu kita rancang sendiri kemudian di backup supply dengan kawan-kawan lain. Nah, posisi saya sebagai kawan-kawan yang lain itu, jadi posisi kita tidak
membuat apa namanya itu, hierarki atau berada di luar ini, tapi bersama-sama. Nah, paham ya? Itu Bang Kurniawan. Menulis dalam posisi ini Anda bisa kuantifikasi, itu juga bagus. Anda bisa secara kualitatif juga oke. Tetapi mulai dari fondasi pengertian atau pemahaman, kemudian identifikasi komponen kunci, kemudian interaksinya, plus dengan contoh implementasi. Dari situ ada evaluasi yang melahirkan rekomendasi atau saran, merupakan tatanan berpikir yang natural, real, didukung oleh pustaka-pustaka tentunya. Nah, gitu. Jadi upayakan sedikit sekali opini yang muncul, tetapi melihat perspektif yang didukung oleh data dan fakta yang ditarik dari artikel-artikel yang ada. Oleh karena itu, artikel-artikel yang dimuat dicari itu harus relevan, dan saya akan support itu. Saya udah siapkan folder-foldernya juga sih. Cuma tinggal, oh ini rapikan, ini penampakannya begini. Ada folder-folder yang sifatnya e-book total. Kita bisa satukan e-book. Karena itu buku-buku bisa dipakai untuk tema 1, tema 2, tema 3. Kemudian ada yang sifatnya artikel yang kita bisa spesifik pakai untuk satu tema. Gitu kira-kira penjelasannya ya. Nah ini Anda Mas Sangap, Anda ekstrak lagi, kemudian buat tulisannya. Ya, tergantung siapa bobot mana, nanti itulah yang penulis pertamanya. Kalau dapat 100 buku, 10, 1, wah ini bisa, Pak, udah bisa jadi 2 buku lah. Nah, Mungkin sekarang dibuka aja pasangan apa ya? ininya yang tadi Pak. Jadi Kenapa? pembagiannya tema-temanya Pak. Jadi biar confirm. Iya, Mas Sangap. Nah, bisa nanti ditabelkan sama ini ya, outline penulisan. Anda bisa mulai dengan pokok-pokok pikiran dalam bentuk PowerPoint juga oke, bagus, atau langsung masuk ke dalam tulisan. Nah, setiap tulisan itu mencantumkan nama dan yang lain nomor. Jadi satu tulisan ada namanya semua. Nah, penulis pertama itu adalah yang penanggung jawab itu. Sampai ke bukunya. Nah, ada trik yang menarik. Jadi artikel makalah-makalah ini itu akan dapatkan doi kalau kita taruh di Zenodo. Taruh di Zenodo. Jadi akan dapat doi. Jadi nggak usah berbayar. Itu ada Zenodo. Nanti saya kalau sudah paper tulisan sebelum disubmit itu akan saya kirim muat di Zenodo, dapat doi. Nah, doi-nya itu menjadi catatan. Kalau orang membaca artikel kita, itu ada, bisa diakses langsung sebelum jadi buku. Gitu. Jadi kayaknya kayak jadi artikel juga, tapi non review, tidak direview, tidak direview. Artikel A kata-kata in energi terbarukan dan lingkungan. Ada trik-triknya, nanti kita kerjakan bersama. Contoh, itu kira-kira ya. Jadi 1 poin energi terbarukan dan lingkungan, pembagian tema-tema. Ini kayaknya memang bagus nih kalau 5-6 orang setiap kelas angkatan. Daripada 10, 15. Ada yang malas, ada yang mobil mogok, ada yang ya ini repot. Mobil mogok itu yang paling repot. Ini mahasiswa sudah ada yang mau tesis, nanya judul ke saya. Saya jawab apa judulnya, menanti cinta yang tak kunjung tiba.
kasih judul nanti cinta yang tak ini. Angkatan angkatan ini April sudah harus selesai, ya, paling lambat Juli harus sudah ada master. Nah, ada satu kesempatan. Portofolio saudara-saudara saya lihat sudah banyak, baik personal maupun grup, ya. Dalam bentuk publikasi buku, kemudian ada aksi-aksi, ada website kayak terbarukan.com oleh Bang Kurniawan, ada Sagu, Sagu 5F yang udah masuk di dalam pemikiran Bappenas. Nah, portofolio-portofolio itu lumayan, Mbak. Kenapa nggak berpikir segera susun proposal, bahkan tulisan riset Anda, tesis Anda, supaya bisa masuk di dalam semester 4 H+1, ya. Di semester keempat H+1, artinya hari pertama di semester keempat Anda sudah bisa masuk sidang tesis. Nah, itu kan jauh lebih cepat. Artinya cukup 3 semester, meskipun bayarnya 4 semester, ya. Nah, Anda bisa kejar itu. Kalau Anda melakukan itu, terus tema-tema risetnya Anda sudah pastikan, segera kejar. Dan saya akan juga dukung Anda untuk menyiapkan proposal, bahkanlah dorong langsung ke hasilnya dalam 24 jam. Jadi artinya Anda bisa akses kapan-kapan personal-personal, ini materinya, ini apa, supaya bisa cepat. Juli pulang dari Amerika atau apa, sampai udah bisa sidang tesis itu. Atau Agustus kan. Jadi demikian juga yang saya lihat di Sandi, Mas Kurniawan, kemudian Dino. Nah, udah bisa ngejar itu. Itu kira-kira. Oke, ada pertanyaan, kemudian kita pindah ke topik kedua. Sistem bioenergi berkelanjutan. Pintro, bagaimana Pintro? Lanjut Pak. Nah, udah langsung daftar-daftar nama-namanya, si A, si B, si C, mau garap apa dari materi yang Anda punya, yang sudah saya sebarkan. Bentar Pak. Ini yang di itu ya Pak, yang di grup yang si ini ya Pak, yang di bioenergi ya Pak. Iya, bioenergi. Harusnya kelewat nih kayaknya. Kalau nggak salah sudah saya share juga. Kayaknya belum ya Pak. Hmm? Belum ada ya Pak. Belum ya? Belum Pak, belum Pak. Baru bisnis bioenergi sama ini kali ya, yang anunya ya. Ya kalau yang bioenergi nih belum nih Pak. Di Ah, saya cari-cari di ini nggak ada. oke. Nah, siapkan aja apa namanya itu, Ya.
catatannya Ya. Anda bisa lihat dari posisi ini ya. Nah, Nah, Anda bisa susun ini sebagian besar juga ada. Nanti akan saya share juga ini lewat Google Drive. Itu banyak sekali tulisan dan Anda bisa manfaatkan untuk yang lain. Kalau yang sifatnya sudah ada di mana nih di tema energi terbarukan dan lingkungan, mungkin tidak perlu ya seperti food and fuel, kemudian eh, yang perdagangan world pellet ini sudah digarap jadi tesis. Algae boleh, infrastruktur, regulasi untuk ini sudah ada. Kemudian due diligence itu yang spesifik tadi kan due diligence teknologi energi terbarukan. Kalau yang ini due diligence teknologi for biomass conversion. Nah, ini materi cukup berat. Jadi Anda tidak perlu ngambil dua, cukup satu ya. Karena seperti forest bioenergy ini tulisannya atau materinya cukup berat. Artinya bahannya banyak banget. Nah, jadi Anda bisa ambil satu saja. Nah, sifatnya yang tulisan-tulisan ini lebih mengarah kepada tinjauan pustaka. Apakah Anda memanfaatkannya memanfaatkan metode systematic literature review atau bibliometric analysis atau kedua kombinasi dari dua metode tadi itu boleh juga, atau sifatnya scooping review. Scooping review itu artikel-artikel yang bertema misalkan forest bioenergy, Anda kumpulkan, kemudian Anda bahas. Nah, struktur tulisan hampir sama dengan tulisan tadi. Ada pemahaman atau pengertian, elemen-elemen penyusun atau komponen-komponen utama yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan. Kemudian ada interaksinya, ada contoh-contoh kasusnya, kemudian Anda melakukan evaluasi dalam posisi. Seperti algae misalnya sebagai sumber bioenergi, tentu tidak full ya, mungkin ada pemanfaatan lain sebagai sumber pangan atau apa. Anda boleh bahas bagian itu, selebihnya algae sebagai sumber bioenergi. Prof, Nah, ini ya. bertanya, mau izin tanya, kalau untuk yang alga ini, kalau misalnya kalau saya ganti dengan azolla, walaupun dia kan sebenarnya tumbuhan paku ya, paku Ya, air, tapi ya. di dalamnya itu ada algae biru di dalamnya. Boleh juga. Oh ya. Tapi ini judulnya jangan algae gitu loh, Prof. Iya, Boleh nggak, Prof? jadi temanya nanti Anda judul spesifiknya Anda bisa langsung pertajam. Oh, baik. Misalnya kan Azolla. Azolla berarti harus ada spesifikasi teknis dari fisiologi tumbuhan Ada. azolla itu, namanya apa sehingga disebut azolla sp apa, nama lengkap spesiesnya. Ya, betul. Terus ya bagaimana budidayanya, bagaimana komponen-komponen lingkungannya, sampai bagaimana memanfaatkannya, dan tidak lupa kenapa itu dikaji. Ya. Itu boleh aja. Baik. Pak Sangap, saya izin yang itu ya Pak Sangap, nomor 8. Azolla tadi, sebagai sumber bioenergi. Yang ini ya, yang tema Nomor ini 8. Ya. Mungkin Sandi ya, tapi temanya nanti dirapikan Mas Sangap ya. Iya Pak, nanti dirapian Pak. Apa namanya?
Yang lain silahkan. Semua tulisan akan saya support. Artinya baik dalam pustaka, penulisan, panduan, kemudian juga apalagi keterlibatan dalam penulisan. Nah, ini merupakan bagian dari sistem bioenergi berkelanjutan. Dari sistem bioenergi berkelanjutan itu sistem utamanya katakanlah seperti ini. Yang ini semua menjadi apa namanya, bagian dari sistem bioenergi berkelanjutan. Apakah itu perkebunan, tanaman pertanian, kehutanan, di mana pokok pemikiran yang ada, raw material yang ada, tidak lagi dipakai untuk pangan, tidak dipakai lagi untuk industri pakan, ya, tidak lagi dipakai untuk industri farmasi, tidak lagi dipakai untuk industri fiber, bangunan, kemudian kita ubah menjadi bahan baku bioenergi. Kekuatannya terletak pada teknologi dan ketersediaan supaya masuk dalam skala keekonomian. Teknologi yang dipakai juga beragam lintasannya, berdasarkan lintasan, ada yang pemadatan, ada yang pembakaran, ada yang pembakaran dengan oksigen, ada yang pembakaran tanpa oksigen. Nah, pembakaran tanpa oksigen itu bisa diperdalam lagi, dipertajam lagi, misalnya dengan torrefaction, kemudian ada gasifikasi, ada pyrolysis, ada gasifikasi ini lebih konsentrasi ke memunculkan atau mengenerate, memproduksi syngas, gas buatan, sementara pyrolysis lebih konsentrasi dia menghasilkan bahan bakar cair, ya, dalam posisi ini. Demikian juga yang lain-lain. Nah, pada posisi ini menjadi satu pondasi pemikiran. Jadi perkuat dulu pemikirannya, jangan terkecoh dengan semua komponen teknologi apapun yang ada. Nah, sesudah kekuatan ini muncul, maka Anda bisa memilih teknologi mana yang relevan, teknologi mana yang sesuai, berdasarkan kondisi agroekologi setempat, ditambah dengan kekuatan sumber daya manusia, wilayah, ketersediaan, sama finansial, yang mendorong satu kebijakan bisa mendukung pengubahan atau pemanfaatan biomasa ini menjadi bioenergi. Jadi kekuatan berpikir sebenarnya di dalam sistem bioenergi berkelanjutan. Kenapa kekuatan berpikir itu dilakukan? Untuk mengantisipasi Anda sebagai pemikir, perencana, dan perancang, dan bukan menjadi teknisi. Ya, urusan teknisi itu Anda bisa takuni sebagai kapasitas penyokong. Nah, kapasitas penyokong ini Anda bisa delegasikan ke engineer untuk ngerjain. Kalau engineer itu ngerjakan satu topik aja, misalnya bagaimana menjaga mesin berjalan tetap dalam temperatur 600 atau 800 derajat. Tapi dia tidak bisa berpikir bagaimana bekerja sama dengan penyedia pemasok, kemudian bekerja begini, mengatur waktunya, mengatur biayanya, mengatur jumlahnya, kualitasnya untuk sampai ke feedstock Anda, ke stockpile Anda. Kategorikan pemikir itu ya superintendent super manager supervisor manager. Nah, itu Saya izin Prof, kira-kira. yang ini Prof, saya izin regulasi untuk bioenergi paling ya Prof ya.
Hmm? Saya untuk yang ini mau yang 3 ya, Regulasi Prof. regulasi bioenergi sudah ada yang ngebahas dalam bentuk tesis, Mas. Sudah ada yang ngebahas dalam bentuk tesis. Jadi ada buat pellet, ada regulasi untuk ini, sudah ada yang dibahas. Sudah jadi tesis malah. Yang ini Siap, ya. Prof. Nah, alternatif yang lain semua sama kok. Termasuk yang sudah jadi perdagangan buat pellet itu sudah, food and fuel sudah. Kalau Anda ingin mendapatkan satu pengetahuan tekno-ekonomi analisis di sini juga. Ini kuat. Orang jagonya gimana-gimana, udah nggak ekonomis, nggak teknisnya belum mendukung, tidak layak apa di posisi ini. Nah, ini tekno-ekonomi analisis, cara berpikir Amerika. Banyak sekali juga yang orientasinya Amerika sini. Ambil pesan Pak Dino. Sama dengan due diligence ini sama. Ini muncul due diligence teknologi, istilah due diligence teknologi di Amerika. Tepatnya dari lembaga NRL. Sayang sudah kolot kalau nggak ngejar ke situ. Silakan. Ayo yang lain. Saya nomor 6 kayaknya, Prof. Nomor 6, sistem bioenergi berkelanjutan. Nah, sistem bioenergi berkelanjutan merangkum yang semua posisi sana. Siapa yang ini? Ya, nomor 6 ini. Pak Raymond, Pak. Raymond. Jadi yang bisa selain nomor apa aja nih, Prof? Tadi, Prof? Semua Anda pilih. Tuh yang selain diwarnain kuning tuh. Ya. Selain Selain kuning kuning ya. Pak Dino. Oke, oke. Ini nomor 16 dan 17. Menarik ya. Pak Sangap makan tuh nomor 16. Pasti mantap. Cocok itu, pasangan banget itu dah. 17 kalian, Pak. Ah, sangat modular biomass power plant in Jerman ya. Jerman ini kita bisa ganti Eropa lah ya. Atau modular biomass power plant. Terserah supaya lebih banyak data mungkin ya. Sangat ya. Boleh, Pak. Siap lah. Saya 16 aja nih, Pak. Menarik, Pak. Saya, Pak. Ah, 16 aja Dino, Pak. 16 ya, Pak. Nah, Dino itu, Pak. ini Dino ya. Boleh, Pak. Ini sangat Ya, boleh, Pak. Keterangan energi kan, kayak Pak Prabowo kan. ya. Anda bisa kasih saran-saran tuh ke Pak Prabowo di posisi ini. Siap. Bahkan modular biomass power plant bisa kasih begini loh, karena masih ada data itu Dino, Anda kan di Jakarta, Din. Kau cari bagaimana aksesmu dengan Kementerian SDM. Berapa jumlah desa-desa yang belum tercover listrik yang berkualitas. Istilah di Oke, listrik Prof. yang berkualitas ini, desa-desa lebih halus lah disebut listrik yang berkualitas. Listrik yang masih biarnya 4 jam, 2 jam, atau 5 jam, petnya itu 14 jam, atau 16 jam. Yang bisa mengalami itu mungkin Mas Dino belum pernah merasakan 1 hari, 2 hari, 3 hari itu mati lampu. Nyala hanya untuk pada saat begini, kemudian
kecuali yang merasakan itu mungkin Mas Sandi, era-era di Kalimantan Selatan, terus Mas Ajit. Kalau beda-beda 5 tahun, 10 tahun sama saya itu pasti ngerasain. Kita pakai lampu petromak akrab kita itu. Sampai SMP kelas 2 atau SMP kelas 3 ya, baru listrik masuk. Itu pun mati lampu. Mati lampunya ya 4 jam, 6 jam, 8 jam. Itu ibu kota provinsi itu Mas, era 80-an. Kalau Balikpapan nggak. Oh, Balikpapan nggak kayak apa? Tahun berapa masuk Balikpapan Mas Ajit? 99 Pak. Hah? 99 akhir. 99 akhir. Dari 99 akhir masih lumayan kota Balikpapan. Nah, dekat dengan bahan bakar kan, kebutuhan bahan bakar jadi nggak ngerasain. Tapi kalau udah masuk ke Kalimantan dalam timurnya di Sangatta, Kutai Barat, Mahulu, Berau Pedalaman, sebelum ada Kaltara itu lampu petromak udah akrab. Tapi penduduknya nggak bertambah-tambah juga. Kenapa? Ya lampunya gampang, matinya juga cepat. Karena apa? Kesehatan segala macam waktu itu belum. Oke. 1, 2, 3, 4 sudah, tinggal 2 Mas Ajib sama Lukman. Lukman cari Nomor 5 lah. Hah? Nomor Nomor 5 5. ya. Nah, nomor 5 ini bisa. Infrastruktur. Kurniawan ya. Ya. Di forest to bioenergy juga menarik sebenarnya, tapi ya benar. Infrastruktur wilayah. Nah, ini nanti berbarengan, mudah-mudahan bisa gabung menjadi satu makalah masing-masing, kemudian bisa menjadi buku. Dan buku mungkin kita compile lagi dari sumber-sumber lain. Oke? Nah, sama ini Mas Bang Sangat dibuatin folder. Ya, foldernya bedakanlah supaya sistem Iya. energi berkelanjutan, kemudian di-share ke yang lain-lain. Iya, Pak. Sana masing-masing ada pustakanya. Kalau ada kesulitan pustaka-pustaka, Anda cari, catat, judulnya apa. Kalau yang berbasis dari Science Direct nanti akan saya supply Iya, Pak. free of charge, dan dapat akses langsung lewat ini. Mekanisme tulisan mudah-mudahan bisa cepat tulisannya selesai. Oke? Oke, Pak. Bagaimana? Ada kesulitan? Dan saya harap sih tidak terlalu lama. Besok atau lusa sudah ada share-nya. Iya, Pak. Kalau ada kesulitan, kontak. Tidak sungkan bicara di dalam grup, telepon langsung. Dan Boleh, Pak. jangan lupa, kawan-kawan, 2 mata kuliah, 1 sistem bioenergi berkelanjutan, sama energi terbarukan dan lingkungan. Ya kan? Iya, Pak. Yang kompromistis. Artinya, kalau Anda menyelesaikan proposal ke dalam posisi proposal riset Anda, mengerjakan riset Anda untuk mencapai target semester 4A+1 A, itu jauh lebih efisien. Nah, 2 mata kuliah ini nggak terlalu memberatkan bagi saya. Jadi tinggal Anda 2 mata kuliah, udah beres sekali, Anda bisa lebih cepat.
portofolio ini sebagai support pendukung. Nah, satu lagi, saya ingin tawarkan kuliah hari Sabtu itu kita konversi jadi malam supaya bisa lengkap. Saya lebih yakin malam lebih komplit, ya sejam kah, 1 jam kah, 2 jam kah, daripada siang-siang kadang-kadang siapa Mas Raymond telat bangun. Kalau jam-jam begini kamu masih tidur, sudah jam berapa kau tidur, Raymond? Jam 12-an, Prof. Nah, itu jam 12-an. Untuk kerja, bangun, belajar, baca, bisa jadi kamu tidur HP-nya nyala kan? Mendingan malam-malam aja begini. Kalau Kurniawan udah pasti ya, malam udah susah. Prof, saat Ramadan aja atau bagaimana, Prof? Oh ya, ya sepanjang ini selesai lah. Panjang. Oh, monggo. Oke, siap. Saya mah. Boleh, Kecuali- Prof. kecuali Lebih enak, Prof. kecuali Sandi aja. Sandi itu kau atur waktumu supaya kembali ke abnormal ya. Siap, Eh, siap. dia normal banget, jam 9 udah tidur ya. Boleh, Prof. Dikonvert jadi malam aja kayak gitu. Ya, Enak, Prof. malam jadi Sejam. lebih siangnya entah apa kita kerjakan kan. Biar Sabtu Siap. bisa healing, Prof. Wah, siapa tuh yang mau healing kemana? Hmm. Iya, Prof. Ini negara kan ngeri ini kan. Ah, Semuanya ugal-ugalan. Jadi Sabtu kita healing, Prof. oh iya, betul. Bagi Mas Adi sih negara dalam kondisi baik-baik aja selama dia berpihak sebagai sponsor. Kalau tidak berpihak sebagai sponsor, barulah dia masalah itu. Masalah buat dia, bukan masalah untuk kita ya. Nah, Mas Ajib itu ada ide juga untuk bagaimana mengenerate sebuah gagasan masuk ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Green Education. Saya cantumkan identitas Anda ya untuk publikasi komunikasi terkait dengan posisi itu ya. Habis Lebaran katanya mau ketemu dengan Pak Menterinya. Terus Dino cari data lewat Kementerian ISDM karena punya jaringan untuk kampung-kampung, desa-desa seluruh Indonesia di mana-mana posisinya itu sudah ada datanya. Mereka nggak pernah gaungkan karena takut disebut menghantam yang lain-lain. Padahal disitulah maknanya pemerintahan ini mampu memberi akses pasokan listrik di selain pasokan bahan bakar ya untuk desa-desa yang terpencil. 3T, terpencil, perbatasan terus pedalaman. Ya, Mas Dino ya. Siap, Prof. Oke, Prof. Datanya, Jangan- Prof ya. Jangan pakai lama itu kalau perlu jaringan staf ahlinya. Kawanmu itu staf ahli atau wamen? Staf siap teman yang di SDMO, Prof. Ya, Mas Pradana, staf susnya Pak Menteri, Prof. nah, itu. Beritahu juga Pak Menteri kalau mau buat disertasi yang posisi bagus, ini tim 5 orang siap membuatkan ini dengan bukan ciplakan gitu. Siap. Kerjaan Kopi lagi, kami. Prof. Yang penting SPP 5 orang mahasiswa ini dibayarin. Dan kita Siap, di kopi lagi, Prof. Kita siap juga membuat dari nyimpan di orang kata orang Banjar itu nyimpan duitnya banyak, semua pendidikan apa masa kayak gitu aja pakai ciplakan. Satu lagi. Dari posisi Siap. ide kayak gini aja kasih Sandi aja beres tuh. Untuk Itu doktoran UI-nya, Prof. Sebenarnya Prof udah ngomong iya bisa. Akhirnya pas dibilang bisa, taunya pas rame cuci tangan juga, dia lepas tangan. Sebenarnya pihak UI-nya tuh yang yudisiumin sih, Prof. Sebenarnya kalau Pak Balilnya sih, kalau kata staf sus ya, Prof ya, iya. nggak muluk-muluk. Kalau emang harus 1 semester lagi atau 2 semester lagi nggak masalah. Kita Biasalah, sudah, Prof.
kita ikat 1 semester. Dan kita patahkan itu UI. Dan saya bisa masuk sebagai pembimbing 3. Iya. Satu Siap, masuk oke pembimbing Prof. 3 sikat bersih itu posisinya. Gemes saya. Kenapa? Wah, itu sebenarnya punya pemikiran pandai, cerdas, layak sebagai dokter. Tetapi akademisi melihatnya ini kelemahannya adalah satu ide risetnya yang tidak up to date. Ya. Kedua, publikasinya tidak up to date. Kalau perlu MDPI ataupun yang skala 2000, 3000, kalau perlu penerbit jurnalnya itu kita beli. Gitu. Dia jurnal internasional Q1. Kasih aja Mas Ajit Kurniawan. Pas di Amerika sana, lu cari posisi Q1 jurnal kondisi klub atau geser. Kalau lu dapat visa Amerika, Mas, masuk Jerman itu udah free. Jadi Anda bisa ke Jerman, masuk ke Heidelberg, itu jurnal ini, aku mau jurnal ini edisi khusus ini, numpang kita di belakang, menteri di atas tuh 5 artikel udah langsung buat. Yang saya tidak mampu mempublikasikan artikel itu hanya biaya aja, bayar 1.250, rokok aja kagak kebeli, masih nyicil. Itu Bang Dino ya, sikat itu, dan dia bisa gagah menantang itu dengan segala macam profesor ya. Siap. Oke Prof, copy lagi Prof. Nanti saya lobby Mas Heri, Pak Heri, Prof Heri, kawan itu. Oke Prof. Jadi Anda bisa, dengan catatan jangan hanya bayar SPP untuk Dino, paling nggak posisi komisaris di bawah Kementerian SDM itu harus kepegang komisaris independen. Itu Anda orang pergerakan soalnya tahu udah sumber-sumber kekuatannya. Nah, Amin Pak Dino. Siap, Amin. iya, dan masuk kepada konsep katakanlah sistem bioenergi berkelanjutan saja. Langsung itu satu profesor di Jerman kita bisa tarik, Daniel Latran itu, ataupun si Regina Birner misalnya ya, UI udah nggak bisa ngomong karena top 10 bioekonomi, bioenergi dunia itu, Bos. Itu yang saya masih penasaran. Dapat itu, buat gedor DAD, kamu tinggal melangkah aja masuk Jerman, Bos. Untuk sekolah, untuk bidang ekonomi, bioenergi. Jangan ngambil tekniknya, lo tekniknya mendem di lab lo. Mendem di artinya berada di lab pagi, siang, sore, malam, bekerja dengan segala macam bahan kimia dengan peralatan yang lain-lain berat-berat. Di luar aja, dalam artian sistem. Dan itu sistem sangat mendukung Anda untuk jadi konsultan kelas dunia untuk energi terbarukan berbasis biomasa. Oke, itu sebuah mimpi dan harapan besar bagi pergerakan orang-orang pergerakan. Orang yang calon saintis kayak Sandy atau akademisi kayak Raymond, jangan bergerak ke arah situ. Rawan 3T, 3T. Tata, harta, dan ya tambahkan sendiri lah salah penyataannya. Tak kuduga. Gitu ya. Kalau udah bisa aja mau dipromosikan ke situ, jangan lah kamu engineer aja, tetap engineer, tergoda ke situ berantakan semua, bisa salah salah pemasangan kabel. Siap, Pak. Oke, itu ya. Mudah-mudahan bisa Baik, dapatkan Prof. up to date Ya, Pak. datanya 1-2 hari ini. Kemudian saya juga bisa bekerja. Itu kira-kira. Kalau ada Oke. pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Atau ada tanggapan atau kesulitan, silahkan. Sampaikan, Pak.
Mungkin 1-2 hari ini nanti saya buat foldernya dulu ya Pak untuk Ya, di G Drive-nya ya. ya, di drive-nya masing-masing semua aktif dari Ya. situ. Baru bisa input masing-masing nanti kan Ya, sama ngambil data kan. ya, saya juga akan share sistem bioenergi berkelanjutan, semua materi kuliah Anda bisa akses Ya Pak. untuk memperkaya tulisan Anda dan menambah informasi. Oke Pak. Oke, Ya sudah Pak. tidak ada, kita close Ya ya. Pak. Ya. Nah, Baik, masuk Prof. mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan rencana, insya Allah, dan Amin. semua dalam kondisi sehat dan prima mencapai cita-citanya.